Kimia punya banyak sekali manfaat. Di sini ada beberapa bidang yang banyak menggunakan kimia dalam proses pengembangannya ya. Yang pertama adalah bidang kesehatan dan kedokteran. Seperti yang sudah kita tahu bahwa saat ini teknologi obat-obatan atau vaksin itu sangat berkembang pesat ya. Dan di situ tentu butuh ilmu kimia untuk mengembangkannya. Ya, jadi Ibu di sini tuliskan ya bahwa peran ilmu kimia dalam bidang kesehatan atau kedokteran itu utamanya adalah dalam teknologi pengembangan obat atau vaksin. Vaksin dan obat. Ya. Yang kedua di bidang geologi, energi dan lingkungan, kimia itu berguna untuk dalam menganalisis komposisi batuan misalnya ya, dalam mineral-mineral di dalam tanah. Ya, kita tahu bahwa sebagian besar mineral atau bahan tambang itu berasal dari tanah dan itu butuh ilmu kimia untuk menganalisis. Nah, selain itu juga dalam bidang energi itu saat ini karena ada wacana bahwa bahan bakar fosil itu bisa habis dalam kurun waktu 50 sampai 100 tahun yang akan datang, maka kita butuh ilmu kimia untuk mengembangkan bahan bakar alternatif. Ya, utamanya dia yang ramah lingkungan, semacam katakanlah biodiesel atau bahan bakar yang dia itu berbasis nuklir. Nah, nuklir ini meskipun terkesan menyeramkan dan berbahaya, tapi ternyata tidak seperti itu karena banyak riset yang menunjukkan bahwa nuklir itu adalah salah satu energi masa depan yang sangat bersih dan punya potensi yang besar menggantikan bahan bakar fosil ya. Oke, yang berikutnya di bidang teknologi bahan itu riset di bidang kimia banyak sekali menemukan benda-benda atau bahan-bahan yang sangat banyak digunakan oleh manusia saat ini. Misalnya apa? Misalnya penemuan polimer misalnya ya. Kita tahu polimer itu adalah hal yang sangat banyak digunakan oleh manusia saat ini. Ya, polimer seperti plastikan ya. Plastik atau nilon gitu ya. Atau bahan seperti fiberglass ya. Ya. Bahkan sekarang ada istilah superkonduktor. Nah, ini nih. Superkonduktor. Ini barang yang sudah diriset lama dan sekarang itu menjadi salah satu bahan yang paling banyak digunakan dalam industri. Kalian boleh cari ya, superkonduktor itu apa. Ya. Dalam bidang elektronik, kalian kenal ada istilah LCD, ada istilah LED, gitu ya, lampu LED. Nah, kenapa dia bisa menyala terang tapi dengan sumber tenaga yang minimal? Ya, ini adalah satu penemuan hebat di bidang kimia. Ya, tentu dengan kolaborasi ilmu fisika juga ya. Oke. Yang berikutnya ada bidang pangan ya. Di bidang pangan itu ilmu kimia sangat berperan banget gitu ya. Misalnya dulu kalau di SMP kalian kenal ada zat aditif makanan ya.
perasa, pemanis, pengawet, kemudian penambah nilai gizi, gitu ya. Itu adalah teknologi atau peran kimia di bidang pangan. Selain itu juga, kalau kita bicara apa sumbangsi ilmu kimia di bidang pertanian, tentu ya kurang lebihnya adalah bagaimana ilmu kimia itu membantu para petani dalam mengembangkan bahan semacam pestisida atau pupuk gitu ya, yang berguna supaya apa? Supaya para petani itu bisa mengembangkan atau memproduksi gitu ya, memproduksi bahan pangan secara masif dengan ongkos yang lebih murah ya. Jadi di sini ada pupuk, terus ada juga combine dengan ilmu biologi, itu ada teknologi rekayasa genetika ya. Pengembangan bibit-bibit baru yang unggul, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di bidang hukum dan sosial kita tahu ada tes narkoba ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk prosedur yang digunakan untuk membuktikan ketidakterlibatan kita dalam mengkonsumsi narkoba. Kenapa harganya mahal? Ya, kenapa tes narkoba itu mahal? Bisa sampai 500.000 gitu ya satu kali tes. Karena apa? Karena di dalam tes narkoba kita butuh reagen atau bahan-bahan kimia untuk mendeteksi ada atau tidaknya senyawa-senyawa narkoba atau zat psikotropika di dalam darah kita gitu ya. Jadi ini makanya mahal, karena reagennya itu reagen yang khusus gitu ya, reagen yang khusus karena dia menguji menguji reaksi kimia yang bersifat khas, menguji reaksi kimia yang khas ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk di bidang lain kalian boleh cari dari referensi yang lain ya. Selanjutnya, nah ini dia yang paling menarik,